Oke, ini saya berikan contoh salah satu prompt ya yang mungkin saya gunakan untuk kalau minta bantuan ChatGPT bikin proposal. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil percakapannya ya. Waktu saya mau minta ya Bella, asisten di ChatGPT untuk buatkan proposal di sini mungkin eh, apa namanya rekan-rekan lihat ya di sini. Nah, mungkin di sini saya ambil coret-coret juga. Di sini udah kelihatan nama kliennya yaitu ya El Nusa di sini. Memang saya waktu itu ya ini udah lama kebetulan kebutuhan proposalnya udah dari bulan Mei. Nah, di sini apa yang saya lakukan pertama? Jadi kalau rekan-rekan ingat masih mendengar ya di video saya tuh selalu mengingatkan kalau salah satu best practice-nya kalau kita pertama kali meminta sebuah atau memberikan perintah ke ChatGPT atau AI apapun, pastikan kita mulai dulu dengan cari tahu apakah dia paham tentang topik atau entitas yang lagi kita tanyakan. Nah, dalam konteks ini misalnya saya tanya nih, di sini kalau rekan-rekan lihat, saya bertanya apakah dia tahu nama perusahaan yang nanti saya butuhkan untuk bikin proposalnya. Itu ya, apakah kamu tahu El Nusa itu apa gitu kan? Lalu kita lihat ke bawahnya. Nah, ke bawahnya saya scroll ke bawah. Dia menjawab ya, oh El Nusa ya, kalau tidak salah, ya dia jelaskan semua El Nusa itu apa. Nah, baru setelahnya, nah di sini saya mengkonfirmasi betul sekali El Nusa bla 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 bla. Jadi saya jelaskan kalau rekan-rekan lihat ya, Bapak Ibu lihat di sini, saya jelaskan El Nusa itu apa, dia meminta apa dari kita. Dan di sini salah satu divisinya sedang mau butuh pelatihan misalnya. Ya intinya itu ya. Nah, jadi sebelum saya langsung tembak bikin proposal, saya tetap ajak dia dulu diskusi. Kalau saya habis meeting, nah saya sudah buat transkrip meetingnya, lalu saya minta dia analisa seperti itu ya. Nah, oke, saya scroll lagi ke bawah. Nah, jadi di sini saya lampirkan hasil transkrip meetingnya dengan tim El Nusa. Waktu itu saya pakai Zoom, gitu kan, ada catatan meetingnya gitu. Nah, jadi sudah saya konfirmasi, saya minta dia baca. Nah, lalu scroll lagi ke bawah. Lalu dia sudah membaca, lalu dia bilang dari catatan meeting itu tampaknya apa? Jadi dia tahu niat dari klien saya itu apa sih, kebutuhannya apa sih, gitu kan, untuk pelatihan kan atau apa. Nah di sini langsung dia kasih beberapa poin. Apa nih yang bisa saya tawarkan, ya kan? Jadi ada pelatihan, ada simulasi, ada ini dan seterusnya, gitu. Nah oke. Terus saya scroll lagi ke bawah. Nah lalu saya baru perintahkan dari catatan meeting tersebut saya ingin membuat proposal penawaran yang profesional dari situ. Saya minta bantuan untuk buatkan proposal lengkapnya, gitu ya. Yang bisa mengambil referensi contoh proposal yang dia sudah punya, maksudnya yang ChatGPT sudah punya. Karena sebelumnya saya sudah pernah mentrain si ChatGPT saya ini, si Bella ini, dengan beberapa format proposal atau proposal yang winning yang pernah saya gunakan dan itu berhasil seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya dia langsung buatkan outline-nya, presentasinya. Jadi dia berikan rekomendasi, judul dan lain-lain ya, mulai dari judul, daftar isi, ringkasan eksekutif, bla bla bla, seterusnya. Nah, tapi ingat apa yang pertama kali diberikan oleh ChatGPT respons itu jangan kita telan mentah-mentah. Karena kita kan maunya bikin detail dari proposal itu kita mau detail. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Bapak Ibu bisa fokuskan. Jadi kalau dalam proposal itu kan pasti nanti kalau saya balik lagi ke daftar isi ya, pasti kan nanti ada latar belakang, ada ringkasan eksekutif, lalu detail kegiatan konsultasi atau penawarannya seperti apa. Nah, di perbagian ini atau per subtopik itu kita fokuskan, kita perintahkan si ChatGPT untuk buatkan fokus per subbab tadi. Misalnya contoh, sekarang saya minta dia buatkan lengkap ringkasan eksekutifnya sesuai latar belakang yang ada di proposal. Nah, gitu ya. Jadi saya spesifik langsung bukan langsung keseluruhan yang saya perintahkan dia buat. Jadi jangan pernah langsung perintahkan buatkan isi proposal keseluruhannya. Nah, itu jangan pernah. Karena hasilnya pasti dia akan bias atau
dia mungkin memaksakan diri untuk oh yang penting jadi, tapi hasilnya mungkin kurang memuaskan kita. Nah, ketimbang seperti itu, mungkin kita capek melakukan evaluasinya atau reviewnya, mendingan kita per subtopik. Nah, seperti contoh seperti ini. Kita dia buatkan. Baik, berikut adalah draft untuk ringkasan. Nih ya, draft untuk ringkasan eksekutif berdasarkan informasi yang dimiliki. Lalu dia buat di sini. Nah, dia buat, oke, di sini kan isinya gitu kan. Nah, di bagian ini tentu saja mungkin saya tidak 100% langsung telan mentah-mentah. Jadi saya lakukan revisi juga. Bisa ditambahkan, misalkan bel bisa ditambahkan kalau salah satu fokus penggunaannya untuk bisa membaca kepribadian dari kandidat. Karena kan ini proposal untuk pelatihan di divisi HRD-nya, ya kan, untuk apa? Untuk AI nanti inginnya implementasi AI untuk membantu screening kandidat calon pekerja seperti itu. Nah, jadi saya tambahkan di sini fokusnya. Jadi apa yang kita ingat dari isi proposal itu kalau ternyata ChatGPT kurang menuliskan, kita harus tambahkan gitu. Dan seterusnya. Nah, nanti kan ada revisi terus. Ini saya masih membahas ringkasan eksekutif. Terus, nah ini sampai ke tentang subsidinya, terus nanti ada mungkin sampai ke budgetingnya dan seterusnya. Jadi seperti contoh misalnya bagian latar belakang. Nah, sekarang saya tuliskan hanya seperti ini. Sekarang buatkan isi bagian latar belakang dan tujuan. Nah, oke, lihat ya. Dan dia detail sama. Dan di sini Jasu juga pasti ada revisi-revisi juga nanti. Dan seterusnya nanti sampai ke bagian budgeting, bagian rencana kegiatan dan seterusnya. Nah, jadi saya mungkin mohon maaf saya tidak bisa tampilkan semua karena ini sebenarnya konfidensial, tapi ini saya tetap harus deliver ke Bapak Ibu. Ini sebagai contoh kalau kita mau buat proposal dibantu ChatGPT, yang paling penting itu adalah brainstormingnya, isinya dengan teknik prompt chaining. Prompt chaining itu apa? Prompt chaining itu adalah melakukan prompt berkelanjutan seperti ini. Jadi satu ya, terus berlanjut lagi ke bawah. Nah ini jadi chat yang berkelanjutan itu namanya prompt chaining atau chat berantai lah ya. Chain itu kan rantai gitu. Nah mungkin ini jawaban saya, semoga nanti bisa dikembangkan sendiri. Jangan lupa tetap kritis, tetap ajak dia brainstorming, tapi kita harus kritis kira-kira apa yang kurang harus ditambahkan terus. Oke, terima kasih.